Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat dan tetap semangat. Hari ini bersama saya Rebidia Asyura kita akan belajar sedikit mengenai sistem respirasi sebelum kita masuk untuk praktikum tentang sistem respirasi. Nah, kita akan membahas sedikit nanti mengenai anatomi dan juga mekanisme dari pernafasan. Baik, langsung saja. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Nanti setelah kita belajar mengenai sistem respirasi, yang pertama adalah dapat melakukan pemeriksaan pernafasan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hasil dari pemeriksaan pernafasan. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi dan mengamati anatomi dari sistem respirasi. Jadi, di video kali ini, nanti kita akan belajar mengenai yang pertama, anatomi sistem dari pernafasan. Yang kedua adalah mekanisme respirasi. Yang ketiga, sistem pernafasan normal dan abnormal. Kemudian yang keempat, pengukuran respirasi. Lalu untuk penilaian dan tugas, yang pertama adalah laporan praktikum sistem pernafasan, yang kedua video praktikum pemeriksaan pernafasan, yang ketiga adalah ketepatan pemeriksaan pernafasan sesuai dengan prosedur tindakan. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu anatomi sistem respirasi. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit karena nanti akan banyak dibahas di ilmu biomedik dasar teori. Kita masuk. Makhluk hidup sepanjang hidupnya itu pasti akan melakukan pernafasan, melakukan respirasi. Nah, sebenarnya fungsi pernafasan itu apa? Yang pertama, untuk memperoleh O2 atau oksigen untuk sel-sel tubuh yang nantinya digunakan untuk membuat energi dan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, pertukaran gas inilah yang disebut dengan respirasi. Selain fungsi pernafasan tersebut, ada juga fungsi non-respirasi. Yang pertama adalah memungkinkan kita bisa berbicara, mengeluarkan vokal, kemudian bernyanyi, seperti itu. Yang kedua adalah keseimbangan asam dan basa normal dalam tubuh. Selanjutnya juga untuk mempertahankan tubuh dari melawan benda asing. Selain itu juga untuk pengaturan hormonal dan tekanan darah. Nah, ini dia gambar dari anatomi dan fisiologi dari pernafasan. Ya, ini adalah sistem respirasi di tubuh manusia. Kita mulai dari rongga hidung ya. Di sini ada rongga hidung yang fungsinya, nah di sini ada rongga hidung yang di sini ada filter yang fungsinya untuk menyaring udara luar ini masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada faring. Faring di sini, faring ini merupakan sistem respirasi yang juga termasuk dalam sistem pencernaan ya. Di sini bisa masuk makanan. Selanjutnya setelah faring ada laring. Laring letaknya di sini. Nah, laring ini menghubungkan antara faring dan trakea. Kita masuk ke paru-parunya yang di sini ada trakea. Selanjutnya ada bronkus, cabang kanan dan kiri bronkus. Selanjutnya adalah bronkeolus. Ini sudah di pulmo ya. Di sini ada diafragma. Nah, ini untuk nanti mekanisme pernafasan, ini diafragmanya ini berperan sangat banyak. Selanjutnya kita lihat diperkecil di sini ya. Ini adalah gambar dari bronkeolus. Ada belahan paru-paru di sini, ada lobus atas, ada lobus bawah. Dah, ini ada ujung bronkeolus. Dan di ujung bronkeolus ini ada alveoli, yaitu tempat pertukaran dari gas O2 dan CO2. Dan ini adalah pleura. Pleura ini merupakan membran dari yang menyelubungi paru-paru. Baik,
Gambar di sini sebenarnya sama ya. Gambarnya sama dengan anatomi sistem pernafasan yang tadi. Di sini hanya lebih diperkecil saja bentuk dari alveoli. Nah, ini ada seperti anggur ya. Bulatan kecil ini alveoli tempat dari pertukaran gas O2 dan CO2. Ini ada di ujung bronkeolus. Ini sebenarnya sama, bisa dipelajari dua-duanya. Oke, selanjutnya ini ada tabel mengenai komponen sistem dari masing-masing sistem pernafasan dan juga fungsinya. Yang pertama ada hidung. Nah, lubang hidung ini memungkinkan udara untuk masuk dan keluar melalui rongga hidung saat inspirasi dan ekspirasi. Di sini ada filter rongga hidung yang fungsinya untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Selanjutnya ada faring, ini untuk membawa udara antara rongga hidung dan juga laring. Faring ini juga ada filter yang fungsinya adalah untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Faring juga berfungsi sebagai jalan terusan untuk makanan dari mulut ke kerongkongan, menyertakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui tabung pendengaran. Selanjutnya ada laring. Fungsinya adalah untuk membawa udara antara faring dan trakea. Di sini mengandung pita suara untuk menghasilkan suara dan vokalisasi, dan juga untuk mencegah objek masuk ke trakea. Selanjutnya ada trakea. Ini membawa udara antara laring dan bronkus. Di sini juga ada filter yang menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Selanjutnya ada bronkus, ini membawa udara antara trakea dan bronkeolus. Selanjutnya bronkeolus yang mengatur laju aliran udara. Dan terakhir adalah alveoli atau alveolus, ini memungkinkan pertukaran gas antara udara di alveoli O2 dan CO2. Ini ada gambar sistem respirasi yang kita kosongkan kotak-kotaknya, dan melalui gambar ini kita bisa mengukur kemampuan kita apa kita sudah paham tentang sistem respirasi. Nah, video ini kita bisa stop, lalu nanti kita lanjut. Oke, kita tadi sudah belajar bahwa fungsi dari pernafasan adalah untuk mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, pertukaran gas inilah yang disebut dengan respirasi yang terjadi antara atmosfer udara, darah, dan juga sel-sel di dalam tubuh pada fase-fase yang berbeda. Nah, ini ada ventilasi pulmonari. Pulmo, ini diambil dari kata-kata paru-paru. Ventilasi pulmonari inilah yang disebut dengan respirasi, di mana kita menghirup udara dan mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan udara untuk mengeluarkan CO2. Selanjutnya respirasi eksternal. Respirasi eksternal ini terjadi pada paru-paru di mana darah mengambil O2 dan melepaskan CO2. Ini terjadi di alveoli. Selanjutnya ada fase respirasi internal, di mana darah tadi yang mengandung oksigen mengedarkan ke seluruh tubuh, kemudian melepaskan O2 dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh, kemudian mengambil kembali CO2 yang selanjutnya nanti akan dibawa kembali ke paru-paru. Inilah yang disebut dengan respirasi jaringan. Kita lanjut ke mekanisme dari pernafasan manusia. Nah, ini sudah ada dua gambar di sini. Yang pertama adalah inspirasi atau udara ditarik ke dalam, kemudian ekspirasi atau keluarnya udara. Kita mulai dari inspirasi terlebih dahulu. Di sini ada otot-otot antar tulang rusuk atau otot interkostal. Ini bergerak ke atas. Nah, jadi saat inspirasi, otot-otot interkostal ini bergerak ke atas, yang memungkinkan diafragma ini bergerak ke bawah atau berkontraksi ke bawah. Selanjutnya, ruang yang ada di paru-paru ini meningkat sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Ini saat inspirasi. Bisa dipraktekkan ya. Ini otot-ototnya tertarik ke atas, kemudian diafragma berkontraksi
ketarik bawah sehingga paru-parunya membesar, volumenya, kemudian udara bisa masuk. Selanjutnya, ekspirasi saat kita menghembuskan nafas. Itu ya, itu otot-otot interkostalnya tadi kembali ke posisi awal gitu. Jadi berelaksasi kembali ke posisi awal sehingga diafragmanya juga berelaksasi, bergerak ke atas, beristirahat dengan posisi yang semula membentuk kubah sehingga ruang di paru-paru ini menyempit yang menyebabkan udara ini dipaksa keluar. Ini saat ekspirasi ya. Bisa dipraktekkan sendiri nanti akan terasa. Gitu, oke? Itu mekanisme dari pernafasan manusia. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama respirasi luar, yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Ini respirasi luar. Kemudian respirasi dalam ini adalah merupakan pertukaran O2 dan CO2 di sel-sel jaringan tubuh. Jadi ini tadi respirasi luar di paru-paru, respirasi dalam itu adalah respirasi jaringan di sel-sel tubuh. Nah, ini ada proses kimiawinya. Sebenarnya proses kimiawi respirasi ini akan dijelaskan lebih rinci pada ilmu biomedik dasar, tapi kita belajar sedikit ya, mereview. Oke, kita mulai dari pembuangan CO2 dari paru-paru. Ini ion H plus HCO3 atau ion bikarbonat. Ini merupakan komponen metabolisme menghasilkan H2CO3 yang hasil akhirnya adalah H2 plus CO2. Nah, CO2 ini akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian pengikatan oksigen oleh hemoglobin atau ini darah bertemu dengan oksigen di paru-paru, Hb plus O2 akan menghasilkan oksihemoglobin yang nantinya ini akan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel. Jadi tadi darah yang sudah masuk ke paru-paru, yaitu yang mengandung oksihemoglobin, ini akan berpisah lagi ya, Hb plus O2. O2 ini masuk ke sel-sel dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Selanjutnya pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. CO2 plus H2O ini akan menghasilkan H2 atau air plus CO2 yang nantinya akan dilepaskan ke paru-paru dan keluar dari tubuh. Seperti itu. Baik, untuk melakukan pemeriksaan pernafasan tentunya kita harus mengetahui dulu ya sistem pernafasan normal dan juga pernafasan abnormal. Nah, kita masuk. Oke, kita masuk ke frekuensi pernafasan, yaitu jumlah udara yang keluar masuk paru-paru setiap kali kita inspirasi dan ekspirasi. Nah, itu yang disebut frekuensi pernafasan. Di sini sudah ada rentang usia. Rentang usia ini berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan seseorang. Di sini ada bayi baru lahir, itu rentang normalnya 30 sampai 50 kali per menit dengan rata-rata normal adalah 40. Kemudian usia 1 tahun itu rentang normalnya 20 sampai 40 kali per menit dengan rata-rata normal 30. Usia 3 tahun rentang normalnya 20 sampai 30 dengan rata-rata normal adalah 25. Kemudian usia 6 tahun rentang normalnya 16 sampai 22 dengan rata-rata normal adalah 19. Selanjutnya ada usia juga, ini 14 tahun. Rentang normalnya adalah 14 sampai 20 dengan rata-rata normalnya 17. Selanjutnya ada dewasa dengan rentang normal 12 sampai 24 dengan rata-rata normalnya adalah 18. Ini juga selain dengan usia nanti juga akan kita bahas faktor-faktor yang bisa mempengaruhi frekuensi pernafasan. Untuk pernafasan normal dan pernafasan abnormal, saya akan memberi video, link video nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi, nanti bisa dipelajari dengan melihat video dari pernafasan normal dan pernafasan abnormal. Berikut abnormalnya adalah abnormal berdasarkan frekuensi dan dengan bunyi dari pernafasan.
Oke, adapun faktor yang mempengaruhi selain usia tadi, ada beberapa faktor juga. Yang pertama usia tadi, semakin tua usia akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Ini berkaitan dengan energi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah fisik dan aktivitas. Lebih banyak otot yang bekerja lebih tinggi, nantinya akan frekuensi pernafasannya lebih tinggi. Jadi seperti olahragawan itu akan berbeda dengan orang biasa karena olahragawan membutuhkan energi yang lebih banyak. Selanjutnya ada jenis kelamin, laki-laki lebih banyak membutuhkan oksigen daripada wanita. Ini berkaitan kebutuhan akan oksigen serta produksi dari karbon dioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Selanjutnya ada posisi tubuh. Energi yang dibutuhkan untuk organ tubuh sebagai tumpuan berat badan. Jadi ini seperti kita berdiri dengan duduk. Saat berdiri, tubuh akan membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menumpu berat badan. Sedangkan di duduk akan lebih kecil karena tumpuan berat badannya dibagi. Seperti itu. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat juga frekuensi pernafasannya karena metabolisme dari dalam tubuh itu meningkat. Kemudian psikologi, seseorang yang stres dan cemas itu juga pernafasannya akan meningkat. Nah, di sini ada tabel lembar hasil pemeriksaan atau pemeriksaan status pernafasan, di mana ada responden, ada dibutuhkan beberapa responden yang jenis kelaminnya juga berbeda-beda, laki-laki, perempuan, seperti itu, dengan berat badan yang bervariasi. Responden tersebut dilakukan melakukan macam-macam kegiatan seperti aktivitas ringan, duduk, aktivitas sedang, jogging, kemudian aktivitas berat seperti naik turun tangga. Nanti kita akan tulis di sini hasil pernafasannya, jadi terlihat pengaruh dari masing-masing faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Oke, terakhir kita akan belajar untuk melakukan pengukuran respiratory rate atau pengukuran frekuensi pernafasan seseorang. Nah, ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Nanti akan saya kasih link di sini untuk contoh dari demonstrasi untuk melakukan pemeriksaan pernafasan. Baik, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Semoga bisa belajar dari beberapa referensi di internet ataupun di buku. Satu hal, tetap semangat belajar karena orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih tetap belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi saya ke email atau WhatsApp. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Bisa kalian komen di video kali ini, dan juga bisa japri saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.